Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Kalista Salsabila dengan NIM 221110041. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait tugas Sains Data pada industri untuk menjelaskan apa itu NLP, yaitu Natural Language Processing. Oke, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih itu NLP? NLP merupakan salah satu cabang AI dan linguistik komputasional yang berfokus pada interaksi komputer dan bahasa manusia. Nah, NLP sendiri memiliki tujuan yaitu melatih komputer atau suatu program untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa alami seperti manusia. Kemudian, contoh penerapan NLP dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada Google Translate atau DeepL yang merupakan terjemahan otomatis dari berbagai bahasa. Selain itu juga ada asisten virtual yang sering digunakan oleh beberapa aplikasi seperti Shopee, Gojek, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada chatbot customer service yang juga digunakan oleh beberapa aplikasi seperti di Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis sentimen yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengukur opini melalui media sosial mereka. Contohnya, pada studi kasus Gojek. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait analisis sentimen pada review aplikasi Gojek di Google Play Store. Nah, tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui user berdasarkan ulasan yang dia berikan di, eee, aplikasi Gojek sendiri melalui reviewnya, terus di App Store terkait aplikasinya juga, dan juga di Google Review. Nah, di situ kita bisa lihat, kepuasan pelanggan terhadap penggunaan aplikasi Gojek tersebut. Selanjutnya, yaitu tools yang digunakan untuk menganalisis, eee, aplikasi Gojek ini yaitu, Python digunakan untuk sebagai bahasa pemrograman NLP. NLTK itu yaitu library untuk melakukan tokenisasi, stemming, dan lainnya dalam aplikasi analisis sentimen ini. Kemudian Spacy yaitu suatu library yang digunakan untuk pemrosesan teks dalam analisis ini, dan scikit-learn yaitu untuk suatu library yang digunakan untuk klasifikasi tradisional random forest. Karena dalam analisis sentimen ini saya menggunakan algoritma random forest. Next. Yang pertama dataset. Nah, di sini itu saya melakukan scraping atau pengumpulan dataset dari review aplikasi Gojek, terus dari review aplikasi Gojek di App Store, di Play Store itu, kemudian di aplikasi Gojeknya di Google Review. Data tersebut kemudian saya ekspor ke CSV dan saya, upload dan diperoleh, 4 kolom, yaitu, username atau si pemberi review itu, kemudian ada konten, konten itu berisi komenannya atau kalau di Twitter, tweet-nya gitu. Kemudian ada skor, skor yang diberikan user, dan tanggal, tanggal si user itu memberikan review. Dan itu terkait versi aplikasinya juga ada. Jadi kayak Gojek itu kan ada versi 4.8, 4.9 kayak gitu. Selanjutnya saya melakukan EDA dengan menggunakan library import Seaborn SNS dan Matplotlib. Nah, di sini diperoleh hasil bahwa, hasil scraping saya tadi membuahkan 8.091 komentar dari user. Selanjutnya, saya melakukan pre-processing, yaitu melakukan persiapan data dengan, menghapus beberapa kolom yang tidak dibutuhkan. Jadi di sini saya itu cuma pakai kolom username dan konten dan skor yang diberikan. Username itu nama pemberi komentarnya itu, contohnya di sini ada Abu Karim Al-Jabal Maksaidi, dengan konten yaitu pemberian komentar ramah banget dan memberikan skor sebesar 5 dan seterusnya.
Nah, selanjutnya itu saya juga melakukan pre-processing, tokenization, menghapus duplikasi data, stop boards, dan normalisasi teks menggunakan kode berikut. Nah, dari hasil codingan sebelumnya diperoleh output seperti ini. Nah, di sini itu dapat dilihat bahwa udah enggak ada duplikasi data atau username yang double dan, komentar yang double, kayak gitu. Jadi satu username hanya bisa memberikan, 1 komentar. Kemudian dilakukan preprocessing juga dengan menginstal beberapa library, salah satunya pip install Sastrawi dan Father Sentiment untuk analisis sentimen. Selain itu, saya juga melakukan stemming menggunakan library sastrawi yang telah diinstal tadi dan membuahkan hasil kurang lebih seperti ini. Kemudian saya juga melakukan labeling pada beberapa komentar yang telah diperoleh dari hasil stemming tadi. Nah, di labeling ini kita bisa mengkategorikan atau menggolongkan. Di situ ada komentarnya itu positif atau negatif atau netral. Contohnya di sini, si Abu Karim tadi, memberikan komentar ramah ramah banget, gitu kan, dan memberikan skor 5. Nah, berarti komentar tersebut tergolong komentar netral. Dan kemudian ada, komentar positif, yaitu good yang diberikan oleh Tanakakun, akun Tanakakun. Kemudian ada komentar negatif yang diberikan oleh Ade Nurul, GoFood-nya mahal ah, dan memberikan rating 1 yang dikategorikan sebagai, eee, sentimen atau komentar negatif. Selanjutnya, saya melakukan analisis sentimen TF-IDF untuk, melakukan perhitungan atau pengukuran dan from word cloud eee, ini tuh library gitu loh, word cloud dan plotly dan collection atau counter. Kemudian, dari hasil word cloud tadi, saya memperoleh beberapa visualisasi hasil, yaitu, untuk sentimen netral itu ada kalimat Gojek, aplikasi, dan bantu. Sedangkan untuk, sentimen positif ada aplikasi Gojek, bagus, dan baik. Nah, untuk sentimen, kali word cloud negatifnya itu ada driver dan Gojek. Selanjutnya distribusi target. Nah, saya mengecek, distribusi targetnya tadi setelah di-labeling dan dilakukan word cloud, itu terdapat sentimen netral sebanyak 3.987 komentar yang netral, yang positif itu ada 2.541 dan yang negatif ada 1.562. Nah, dapat dilihat berarti banyak user yang memberikan komentar atau sentimen netral daripada positif. Selanjutnya, ini ada visualisasi data dari distribusi target tadi yang memberikan komentar netralnya lebih banyak, yang positifnya itu, urutan kedua dan yang negatifnya lebih sedikit atau paling sedikit. Selanjutnya, untuk distribusi targetnya nanti saya melakukan funnel chart atau visualisasi funnel untuk, distribusi target. Nah, di netralnya itu sejumlah 49,3%, untuk positifnya ada 31,4% dan negatifnya 19,3%. Kemudian ini ada donut plot untuk, kategori sentimen netral itu ada kalimat Gojek, bantu, pesan, pakai, bayar, buka, oke, cepat, GoPay, mudah, driver, dan aplikasi. Sedangkan untuk sentimen positifnya itu ada kalimat mantap, oke, bagus, GoPay, bantu, top, driver, baik, promo, aplikasi Gojek, good. Nah, untuk, dari donat plat sentimen negatifnya, itu ada aplikasi, Gojek, kecewa, pesan, saldo, mahal banget, bayar, tolong, susah, GoPay, driver.
Selanjutnya, saya melakukan splitting dataset atau pembagian dataset dengan jumlah 70% untuk training data atau pelatihan data, 20%-nya untuk testing atau pengujian, dan 10%-nya untuk validasi atau validation. Nah, untuk jumlahnya bisa dilihat pada output berikut, yaitu 6472, 6961, 1618, dan 6961. Itu jumlah dari splitting atau hasil dari pembagian dataset tersebut. Kemudian dilakukan resampling target karena tadi, apa ya, tidak balance atau imbalance komentar antara positif, negatif, dan netralnya, maka dilakukan resampling atau penyeimbangan data menggunakan, eee, smooth tuh agar hasilnya lebih optimal, akurasinya lebih baik. Kemudian, setelah dilakukan resampling dengan smooth, kita dapat melihat nih kalau untuk komentar-komentarnya itu udah dibikinkan seimbang. Selanjutnya, saya melakukan modeling menggunakan algoritma random forest. Pertama, saya melakukan import library, kemudian saya melakukan, eee, perhitungan menggunakan beberapa parameter berikut. Kemudian saya melakukan, modeling menggunakan random forest untuk mengklasifikasikan. Nah, selanjutnya saya melakukan, eee, print atau menampilkan parameter yang saya gunakan tadi. Nah, di sini ada, parameter terbaik dari random forest dengan N estimator sebesar 100 dan minimal sampling split sebesar 5 dan minimal sampling leaf 1 dengan maximal depth 0. Nah, kemudian diperoleh hasil evaluasi sebesar, eee, 0,94 atau 94% dengan jumlah, F1 core 88% atau 0,88, yang netral itu ada 96 dan yang positif ada 0,94, jadi lebih banyak yang positif. Oke, untuk tantangan dari analisis sentimen terhadap aplikasi Gojek itu yang pertama ada, dari segi bahasa formal, eee, yaitu ulasan yang menggunakan singkatan-singkatan kayak GALBAY atau gagal bayar, CS atau customer service. Nah, dari, permasalahan ulasan yang selang ini dapat diberikan solusi untuk menangani atau penanganannya, yaitu menggunakan leksikon bahasa Indonesia yang diperkaya selang, yaitu Indonesian Slang Dictionary. Kemudian untuk, mmm multilingual atau ulasan dalam bahasa daerah. Jadi itu kan, eee, yang memberi ulasan itu kan dari berbagai daerah, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, kayak gitu. Nah, untuk contohnya ini, kayak delivery-nya oke banget, tapi aplikasinya lemot gitu, kayak misal, "Ih, delivery-nya lemot banget, marahi telat," kayak gitu kan contoh kayak, eee, kombinasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Makanya harus dilakukan modul multilingual seperti MBLT atau Nusa BERT. Nah, dalam konteks spesifik itu ada kata cepat. Nah, programnya itu kadang itu bingung gitu loh, kata cepatnya itu kadang kan bisa mengandung konteks positif dan konteks negatif. Contohnya, driver-nya cepat saset-saset gitu, itu kan kalimat positif atau komentar positif. Nah, untuk kalimat negatifnya itu kayak saldo saldo berkurang cepat, kayak, nggak ada promo nih, tapi saldonya tuh jadi berkurang cepat gitu, kayak terus driver-nya tuh kurang cepat gitu kan, itu kan salah satu konteks atau contoh, eee, komentar yang negatif. Nah, untuk analisisnya, solusinya itu menggunakan dependensi parsing menggunakan spasi. Nah, selanjutnya tantangan khusus untuk Gojek. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini, eee
Dapat ditarik kesimpulan kalau analisis sentimen Gojek ini dapat membantu tim produk atau tim aplikasi Gojeknya itu dalam memahami pain point user secara real time menggunakan adaptasi tools seperti IndoBERT dan NLTK untuk bahasa Indonesia. Dan visualisasi dari analisis sentimen ini dapat membantu komunikasi tim dengan stakeholder. Selain itu, ada pencarian perbaikan dari analisis ini yaitu untuk melakukan update bug update. Jadi bug-nya itu dengan versi perbaikan agar perbaikan bug-nya itu dengan melakukan, update versi yang lebih baik gitu, serta menambahkan beberapa fitur, yaitu pelaporan driver secara real time agar, kalau, si user-nya ini ada kendala dengan driver dapat dilaporkan dan untuk perbaikan, ke tim atau tim pengembang aplikasi atau tim, si Gojeknya ini. Kemudian dari analisis tadi juga diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu, si user-nya itu menyukai fitur lebih banyak itu fitur GoFood karena, pembayarannya lebih mudah dan memiliki beberapa masalah utama seperti aplikasinya yang sering crash, terus, eee driver-nya itu sering, nge-cancel orderan tiba-tiba, kayak gitu. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya tadi ya yang saya sampaikan pada poin sebelumnya, yaitu agar perbaikan bug dan pelatihan driver. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk beberapa slide tadi ada yang beberapa double. Eee, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.